Iya, Pak pemirsa, selamat malam. Anda masih bersama kami di Adapa Berita, dan di segmen dialog khusus kali ini, pemirsa, saya Adam Lubis akan mengajak Anda selama 1 jam ke depan untuk mengenal lebih dekat bagaimana bersekolah atau mengenai pendidikan di China dalam pameran yang ke-17 yang digelar BLCI dalam China Education Fair. Nah, untuk mengetahui Pak, secara lengkap sebenarnya apa dan bagaimana cara sekolah di China. Kemudian juga kami akan menampilkan beberapa universitas terbaik dari China di sini. Bersama dari BLCI di sini sudah hadir Direktur BLCI Bapak Samuel Wiono. Selamat malam Pak Samuel, apa kabar? Selamat malam, Adam. Oke. Ya, kemudian dari Pehang kita juga akan hadirkan di sini. Kemudian juga kita juga akan hadirkan dari Beijing Institute Technology. Dan pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0215155111. Mungkin saya mau tanya ke Pak Sam dulu. Pak Samuel, ini kan hari ini digelar China Education Fair begitu ya di Mangga 2 Square. Hari ini sampai besok Pak ya. Betul. Jam 12 sampai jam 6 sore. Ya. Sebenarnya berapa banyak universitas yang dihadirkan oleh BLCI pada pameran kali ini? Ya, sebenarnya pameran pendidikan yang dilakukan oleh BLCI di Mangga 2 Square, yaitu mulai hari ini sampai besok, ya. Kemudian kita ada juga perhelatan juga tanggal 13 itu di Denpasar, Bali, tepatnya sih di Hotel Aston, dan kemudian tanggal 16 dan 17 itu di Hotel Tunjungan, Surabaya. Sebenarnya kampus yang datang cukup banyak, terutama adalah perguruan tinggi papan atas pemerintah punya, seperti kayak Beijing Institute Technology, Pehang University juga hadir, dan juga ada beberapa universitas C9 atau Elite University dari China, dan juga beberapa perguruan tinggi joint venture yang mempunyai program patungan antara 50-50 begitu ya. Terus kemudian juga ada yang mengeluarkan ijazah dari Inggris, juga ada mengeluarkan ijazah dari China, jadi double degree. Kemudian ada juga universitas yang mengeluarkan ijazah dari Amerika Serikat juga, walaupun kuliahnya di China. Masih ke Pak Sam ini, kalau misalnya ada beberapa siswa begitu atau orang tua yang tertarik menyekolahkan anaknya ke China sendiri begitu, kira-kira keunggulan apa sih yang didapat dari mereka begitu dengan kuliah di China? Ya, sebenarnya pertama bahwa kuliah di China melalui BLCI itu akan banyak dibantu dalam hal pendaftarannya, kemudian pengurusan surat-surat dokumen hingga nanti berangkat ke sana. Kita pun akan membantu mereka untuk sampai ke sana, mengantar sampai ke sana dan mendampingi. Sedangkan kuliah di China sendiri itu sebenarnya banyak sekali keunggulannya, dalam arti bahwa China sendiri merupakan negara yang boleh dibilang setingkat dengan negara maju, tapi biaya hidupnya cukup relatif terjangkau. Dan kemudian kalau kita lihat dari survei yang kita dapatkan, bahwa China sendiri merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Dengan dua faktor tersebut, maka banyak mahasiswa Indonesia yang berminat untuk itu. Apalagi sekarang kita dengar banyak investasi dari China, yang kemarin tidak terlalu lama Presiden China juga hadir di sini untuk bekerja sama investasi dan sebagainya. Jadi ini merupakan peluang bagi calon-calon mahasiswa Indonesia yang belajar di sana, sehingga nanti bisa pulang ke Indonesia, bisa bekerja di Indonesia ataupun menjadi ekspat di negara China sendiri ya. Ya, Pak Pesan, nanti kami juga akan Anda bisa lihat nih di layar televisi begitu, bahwa di sini juga kegiatan hari ini ya Pak ya, terkait dengan pameran dari China Education Fair tadi, ini tampaknya ramai sekali begitu. Ini tapi antusias pengunjung sendiri yang dari BLCI melihatnya bagaimana hari ini? Ya, dari tahun ke tahun sebenarnya semakin bagus dan semakin tinggi animo masyarakat. Apalagi sekarang seperti tadi saya sebutkan, untuk kali ini sendiri pengunjungnya cukup lumayan, apalagi menjelang sore. Biasa mereka sangat tinggi sekali. Saya dengar tadi cukup ramai di tiap booth yang ada, dan memang keunggulan dari kita itu punya variasi pendidikan yang bermacam, dari hanya belajar Mandarin saja, kemudian ada namanya foundation program yang sebenarnya ini original dari Inggris, tapi juga di offer di China juga. Ada juga HND, Higher National Diploma, terus kemudian ada juga associate degree, yang ini juga lebih condong ke Amerika, tapi ada juga di offer di sana, dan bachelor dan master degree yang seluruhnya menggunakan pengantar Inggris ataupun seluruhnya menggunakan pengantar Mandarin. Jadi kalau bicara mengenai pendidikan
karena ini tidak hanya melulu belajar bahasa Mandarin begitu ya sebenarnya ya, tapi banyak juga jurusan-jurusan yang mereka berikan begitu ya. Nah, pemirsa untuk lebih jelasnya di sini juga sudah ada dari Peihang University, Peihang 大学. Nah, 老师您可以讲一下那个北航大学怎么样呢？ Peihang University was located in Beijing. It was founded in the year 1952. It's from the merger of the Department of Aeronautical Engineering of 8 top universities at that time, including Tsinghua University, Jiao Tong University, and Xiamen University and others. So from the beginning, Peihang University is a university focused only on aeronautical engineering. Okay. But now it grew up into a comprehensive university. So, but still focus on science and technology. Oke, ya pemirsa memang kalau bicara mengenai Peihang University ini terkenal dengan tadi science dan teknologi begitu ya, Peihang University. Dan kemudian juga kalau dilihat dari rankingnya ini menduduki top ranking di China begitu ya. Nah, Peihang 大学提供什么专业？ Okay. Just I mentioned, now Peihang University is a kind of a comprehensive university with special focus on science and technology. Now it has 28 schools. 28 schools. 28 schools, okay. Almost including all the majors of engineering and management, and even several majors in the laws, humanity. But still keep the leading position in aeronautical engineering and astronautical engineering. So now for our university, for the programs for bachelor degree, we have about 50. We have about 150 a master program, okay. and about 50 a PhD program. Wow. So for the all the postgraduate programs for international students, we offer the English teaching. Until how many international students study in Peihang University? Yes. Now is 1,475. Oke, ya. Jadi kalau bicara mengenai berapa banyak begitu ya siswa asing yang belajar di Peihang ini sudah ribuan begitu ya, banyak sekali. Dan kalau bicara mengenai jurusan juga banyak sekali. Kemudian juga degree-nya mulai dari S1, S2 sampai S3 begitu, ada 50-an jurusan. Pemirsa, kami akan lebih dalami lagi. Kalau Anda tertarik untuk belajar di China, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali selepas pariwara. Tetap bersama kami di Adapa Berita. Iya, pemirsa masih di Adapa Berita, masih membahas seputar edukasi di China. Pemirsa, kalau tadi ada dari Peihang University, nah sekarang saya juga akan minta penjelasan begitu dari di sini sudah hadir dari Beijing Ligung Daxue atau Beijing Institute University. Di sini sudah hadir Mr. Xue Changhui, Vice Dean ya, wakil dekan dari university. Nah, could you tell us, 你可以讲一下那个 北京理工大学提供什么专业呢？ Beijing Institute of Technology have already offered 4 programs for undergraduate students, for foreign students with English teaching, which is electrical engineering, software engineering, electronic science and technology, and computer science and technology, flight vehicle design and engineering, mechanical engineering, international economic and trade, intelligent mechatronic engineering. Okay, so what is your university specialty? The specialty of our university is mainly focused on vehicle design, information and electronics, automation, and maybe international trade and economics. Okay. So why Indonesian people have to study in BIT? I think there will be some benefits for Indonesian students to study in BIT. Okay. First one, for students which have no HSK score. HSK. Yes, they can
directly go. Yeah, they can go directly to our programs to study with English teaching. Okay. So this style may be very low cost and save time. Okay. Save time and save money. And secondly, I think students can study Chinese language for free when they enroll in the programs of our university. And the third, I think, because Beijing Institute of Technology have a higher reputation and good achievement. Okay. So after they graduate from BIT, they can get a good job. Oke, wah, nice. Oke, ke Pak Samuel lagi. Pak Samuel, kalau kita bicara mengenai ini ada Peihang, kemudian juga ada BIT, Beijing Institute Technology sendiri. Ini dua-duanya di daerah utara begitu ya. Betul. Ini kalau belajar Mandarin ini Pichel Pialcun, Pak. Benar Pak? Iya, ya memang sih sebenarnya kita ada banyak sekali universitas. Dari utara itu ada Beijing Institute Technology, Harbin Institute Technology, Peihang yang hadir di dalam pameran ini. Kemudian ke selatan juga ada Zhejiang Normal University, ada Guilin Institute Terrorism. Jadi ke bawah juga ada hampir seluruh, bahkan di Guangzhou juga ada Guangdong University Technology. Semuanya ada di dalam pameran ini. Makanya pameran pendidikan China yang akan dilakukan di Mangga 2 Square hari ini dan besok itu merupakan terbesar terlengkap. Karena dari universitasnya itu sangat merata. Kemudian program-programnya juga sangat banyak. Dari program-program tradisional maupun program-program yang sudah advance, bisa artikulasi, pathway, joint program, atau mungkin dan program dari Inggris, Australia ataupun Amerika yang ada di China tanpa harus ke negara mancanegara Inggris, Amerika ataupun Australia. Jadi sangat lengkap. Gitu. Iya. Jadi memang kalau BLC sendiri ini kita lihat begitu ya. Tadi ada bannernya juga. Jadi mulai dari Peifang begitu ya, dari utara sampai selatan itu coveragenya besar sekali begitu ya. Tapi mungkin kalau Pak Sam bisa cerita mengenai fasilitas biasanya begitu ya. Kira-kira fasilitasnya apakah kan biasanya kalau orang Indonesia, oh banknya lengkap gak di sana begitu, ngurus-ngurusnya kadang-kadang, oh ngirim uangnya tuh susah begitu ya. Apalagi kadang-kadang antar kota aja susah, apalagi antar negara gitu. Ya, jadi untuk mereka-mereka yang mau belajar ke China tidak usah khawatir. Jadi BLCI sendiri akan membantu dari pertama pendaftarannya, kemudian kita membantu untuk mendapatkan visa, kemudian kita bantu untuk pengiriman siswa-siswa tersebut sampai ke sana, kita antar sampai ke sana. Kita juga akan temanin juga beberapa saat di sana setelah semua settle, baik membuka rekening bank, membeli kartu handphone dan sebagainya. Kita akan dampingi sampai ke sana. Juga di BIT, di Beijing Institute Technology, di Peihang juga kita sampai ke sana, bahkan sampai ke Harbin yang di sebelah paling utara ataupun di paling selatan. Kita juga lakukan sepanjang pantai timur China dari Beijing, Guangzhou, Shanghai maupun sampai belahan barat seperti kayak Chengdu maupun Chongqing. Kita juga bantu mereka semuanya. OK， tapi 在你们大学那个有英文授课是吗？对，OK， yes. Now, I just mentioned for all the postgraduate program, we offer the English teaching as media to the international students. For the bachelor degree, we provide 5 majors with English teaching media, including the international economics and trade, civil engineering, mechanical engineering, flight vehicle design, and electronic engineering and information. Oke, ya Pak Pemirsa, jadi ini banyak sekali jurusan begitu ya. Kalau misalnya Anda sama sekali tidak ada basic Mandarin ya Pak Sam ya. Jadi Anda bisa belajar dengan major khusus tadi ya, yang tentunya ini major yang favorit begitu, tapi dengan pengantar bahasa Inggris. Tapi sekaligus Anda juga bisa belajar bahasa Mandarin di sana. Ya, pemirsa, kita harus break sejak kembali. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ada Apa Berita. Ya, pemirsa, masih di Ada Apa Berita. Pemirsa, kalau tadi ini keterangan dari BLCI, kemudian juga dari beberapa university top di China tentang program mereka, tentang kampus mereka. Nah, saya akan tampilkan kepada Anda kenapa alasan beberapa pelajar dari Indonesia mereka
berkeinginan untuk sekolah di China. Berikut testimoninya. Anak juga bisa belajar di sana kan, mengembangkan bahasa Mandarinnya. Udah gitu aja. Mengenai pameran BLCI ini gimana? Sejauh ini lengkap nggak? Iya bagus. Ya sejauh ini sih saya lihat banyak juga university yang join di sini ya, bisa pilih deh, banyak mau. Anak mau masuk ke University Cina. Kenapa tertarik untuk pameran ke China? Karena China udah negara maju ya. Jadi ya akan datangnya lebih bagus gitu loh. Nah, Mengenai pameran BLCI sendiri ini lengkap nggak universitas yang dihadirkan? ya udah oke banget. Udah oke banget, makanya saya pengen kesini, pengen tahu latar belakangnya gimana. Saya pengen anak saya sekolahnya sih di Ningbo. Datang kemari mau nyari S3. Pendidikan di China sejauh ini gimana? Bagus banget. Menurut saya sih semua gurunya membantu mahasiswanya dan sistem-sistemnya semuanya jelas. Jadi kapan saat belajar, kapan dikasih PR, dan khususnya saat riset. Karena kan S2 setahun tuh riset, dan itu dosennya saling membantu dan fasilitas semuanya lengkap. Setelah kita kemari bisa tahu kan dari kampus mana aja, dan yang bagus-bagus pun terlihat di sini karena mereka kasih lihat nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Dan jadi kita nggak perlu ke Cina muter-muter cari kampus gitu. Iya, pemirsa, itu dia tadi testimoni dari pengunjung China Education Fair dari BLCI. Pak Sam, ini menarik begitu ya. Artinya tadi para pelajar Indonesia sendiri tidak perlu survei sendiri, gitu, datang langsung ke China, jadi ditampilkan listnya oleh BLCI. Ya, jadi memang BLCI ini selalu mengadakan pameran pendidikan yang mengundang universitas asing langsung datang, seperti Profesor Chu Hong sendiri, dekan sendiri datang. Kemudian Profesor Xue yang juga asisten dekan juga datang langsung ke sini, dan kita undang itu sejak dari 2004. Jadi setahun kita adakan 2 kali, dan memang kita adakan biasanya di 3 kota. Pertama ada di Jakarta, biasanya kita lakukan di Mangga 2 Square dekat dengan kantor kita. Kemudian biasanya di Surabaya atau Bali ataupun Makassar atau Semarang, tempat kita punya cabang-cabangnya juga. Jadi dengan demikian mahasiswa Indonesia bisa lebih mudah melihat, tadi bisa disambungkan kampus-kampus mana yang top. Kemudian ada beberapa beasiswa juga, penawaran beasiswa, mungkin itu bisa dimanfaatkan. Dan yang jelas kita punya program yang sangat-sangat komplit, sehingga bisa milih program apapun, baik yang pengantar Mandarin, belajar Mandarin, ataupun yang seluruh programnya dengan menggunakan pengantar Inggris. Oke, ini menarik betul kalau bicara mengenai scholarship. Kemudian Like to find some international students for the part-time job as a kind of internship. Another way, of course, is more important way, is for our university industry, especially in the aviation industry. So now one of our most important collaboration partners is the China Aviation Industry Corporation International. We call it AVIC International. So each year they will come to us for services to find they would like to provide some internship opportunity to our international students because in the prices they would like to find, maybe they can find some excellent students could be as their permanent employees in the future. So they would like to provide. Memang ini menarik sekali ya. Ini juga ditampilkan ini bagaimana tadi suasana belajar di China begitu. Beberapa universitas top yang dihadirkan oleh BLCI sendiri ini memiliki kedekatan dengan beberapa industri penting di China sendiri. Ada penelpon, kita coba angkat telepon. Halo, selamat malam. Halo, malam. Iya, malam dengan di Tangerang. Tangerang, Ibu. Ada nih. Halo. Iya, Ibu silakan. Iya, saya Adam, Ibu. Iya, saya mau nanya nih, apa namanya, di daerah mana ya dibuka ya ini? In China, Yes, right? that's right. More students to attend the industry with company and many other institute of technology. And this opportunity is not only for Chinese students, but also for international students, just as Indonesia students. They can spend at least 10 weeks every year. 10 weeks every year. Yes, to attend internship.
Oke, jadi masa intensifnya ini apa? Magangnya. Magang ya istilahnya. Magangnya ini cukup panjang begitu, sekitar 10 minggu dalam 1 tahun sendiri. Ini diberikan kesempatan dan pemirsa, bagi Anda juga mungkin yang nanti sekolah ke China dan mendapatkan nilai yang terbaik, Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk mungkin juga bekerja secara permanen di China. Ini luar biasa sekali ya Pak Sam gitu. Tapi Pak Sam bicara mengenai kesulitan-kesulitan begitu ya. Kalau kesulitan bahasa tadi ternyata sekarang sudah bisa diatasi begitu ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang harus dilakukan sih kalau misalnya pelajar Indonesia sendiri ini berminat belajar ke China? Ya, pertama bisa menghubungin kita BLCI yang kita punya kantornya di Mangga 2 Square. Di sana nanti kita akan bantu pemilihan sekolahnya karena kita punya sekolah yang cukup banyak. Boleh bilang kita punya hubungan hampir 100 universitas perguruan tinggi di China, sehingga dari utara, selatan, barat, timur, sepanjang pantai timur juga kita ada. Pendidikannya juga sangat beragam, bisa menghubungi kita, nanti BLCI akan bantu, kemudian kita akan bisa bantu sampai nanti diantar sampai sana, dijemput di sana, dan tentu saja akan kita monitor, karena kita dekat dengan dekannya, kita dekat dengan wakil dekannya, yang sekarang di BIT atau di Behang. Ini kalau dititipin aman begitu ya Pak? Iya, pasti. Tapi ada telepon lagi nih, tampaknya dari jauh sekali Pak, harus kita angkat dari Jayapura nih. Halo, selamat malam. Halo? Halo? Ya, terima kasih. Iya. Ya, selamat malam Pak. Iya, dengan siapa di mana Pak? Di depan layar. Saya dengan Pak Bernius di Papua, Jayapura. Dari Jayapura. Oh, jauh sekali. Oke, silakan Pak. Iya Pak, ini saya mau tanya, kalau misalnya anak kita mau sekolah ke tempat yang ini, yang Bapak bilang ini, umpama ke Cina, itu caranya gimana Pak? Oke, nanti Bapak mungkin bisa hubungi, ada email ya? Ada. Pak Sam ya, mungkin dicatat Pak Bernandus ya dari Jayapura. Iya. Oke, terima kasih Pak Bernandus. Ini bisa kemana? Bisa, nanti kita bisa, Pak Bernandus bisa kirim email ke kita, blci_ind@yahoo.com. Okay, wow, it's very interesting because many students from Indonesia, from Jayapura, is a very long from Jakarta, but they are very interesting to study in China. Oke, ya Bang, jangan kemana-mana. Kami akan kembali dengan universitas lainnya yang pastinya top ranking juga di China. Tetap bersama kami di Ada Apa Berita.